Onde-onde. Nah, ini ondenya kopong banget, otok-otok. Jadi khasnya onde-onde Jombang ya, onde-onde kereta api stasiun Jombang. Nah, kita buka, lihat ya. Kopong banget, kulitnya tipis, dan ini isinya itu kecil. Nah, seperti ini. Ini cara bikinnya itu mudah banget ya. Nanti ikuti aja caranya, dijamin pasti berhasil. Nah, pasti banyak yang penasaran kan cara bikin onde-onde seperti ini. Halo Sobat Dapur ini semua, jumpa lagi dengan saya. Karena hari ini saya sudah di Jombang, jadi saya bikin kue yang tidak asing lagi di kota Jombang, yaitu undi-undi. Nah, ini onde-onde khasnya kereta api stasiun Jombang. Mungkin yang dulu waktu kecil sering naik kereta api, sama seperti saya dulu sering naik kereta api waktu kecil banget ya, waktu SD gitu kan ya. Nah, itu biasanya nggak asing ya dengan onde-ondenya khas kereta api stasiun Jombang yang bentuknya besar tapi isinya itu kecil banget. Nah, seperti ini ya. Nah, onde-ondenya itu kopong banget, kotok-kotok. Dia juga tidak mudah kempes walaupun sudah dingin. Ini sudah beberapa jam yang lalu ya. Dia tidak kempes sama sekali, tetap kokoh dan tetap renyah di luar, lembut di dalam. Jadi tidak alot ataupun apa kalau orang bilang, kalau orang sini bilangnya itu atos ya. Tidak keras lah ya sama sekali, dan rasanya itu dijamin enak banget. Kulitnya juga bisa tipis, besar gitu ya. Oke, kita langsung aja tonton videonya ya, bagaimana cara membuat onde-onde khas kereta api stasiun Jombang yang bentuknya besar tapi isinya kecil banget dan kopong banget. Oke, langsung aja ya, let us cooking. Nah, sekarang kita siapkan untuk bahan isian onde-ondenya. Ini aku gunakan 250 gram kacang hijau kupas. Sebelumnya direndam ya minimal 2 jam, kemudian dikukus sampai lunak. Nah, proses mengukus sampai lunak itu kurang lebih 40 menitan. Nah, kemudian aku gunakan 85 gram gula pasir. Nah, sebelumnya kan aku menggunakan 100 gram, yaitu terlalu manis, jadi ini sudah cukupan 85 gram. Kemudian aku gunakan 1 sendok teh garam, jadi supaya lebih gurih rasanya ya. Kemudian aku gunakan juga setengah sendok teh vanili bubuk ya, atau bisa diganti dengan 2 lembar daun pandan. Nah, kemudian ini aku juga gunakan kurang lebih 60-65 ml santan instan, atau gunakan 1 bungkus yang kecil itu ya. Nah, sekarang siapkan wajan. Ini kita masukkan untuk kacang hijau kupasnya yang sudah dikukus ya. Jadi kulitnya sudah kupasan, aku beli yang sudah kupasan ya. Ini sudah dikukus ya. Kita haluskan kacang hijaunya, cukup gunakan spatula saja ya, seperti ini. Ini cepat kok karena dia kan sudah lunak ya. Nah, kurang lebih seperti ini, sudah halus rata. Nah, kemudian tambahkan gula pasir, tambahkan garam, tambahkan juga vanili bubuk ya. Kemudian kita tambahkan kurang lebih 60-65 ml santan instan ya. Nah, kalau mau lebih mudah gunakan yang ukuran kecil 1 saset itu aja ya, jadi cukup 1 saset. Tapi kalau tidak ada santan instan, mungkin ingin menggunakan santan murni dari kelapa murni ya, boleh ya. Gunakan kurang lebih ya 200-250 santan kental gitu yang murni. Cuman kita pilih praktisnya aja, kita pakai santan instan biar lebih mudah dan cepat ya. Nah, kemudian tambahkan 100 ml air putih ya, sambil kita pakai untuk membersihkan sisa santan. Nah, aduk semua bahan sampai tercampur rata. Nah, selesai, kita akan memasaknya. Nah, nyalakan api dan masak kacang hijau sampai dia benar-benar kering, tidak berair ya, tidak lembek seperti ini. Nah, ini sudah hampir selesai, sudah hampir kering. Nah, kurang lebih seperti ini. Pindahkan ke wadah dan biarkan dingin dulu, matikan api ya. Nah, sekarang siapkan untuk bahan kulit onde-ondenya. Ini aku gunakan 250 gram tepung ketan putih. Kemudian ada 100 gram kentang yang sudah dikukus dan dihaluskan. Jadi berat 100 gram itu sudah dikukus ya.
dan sudah dihaluskan. Kemudian 65 gram gula pasir, ini cukupan, tidak terlalu manis ya. Kemudian setengah sendok teh vanila bubuk atau vanili bubuk ya, supaya lebih sedap nanti aromanya. Kemudian 1/4 sendok teh baking powder, aku gunakan yang double acting, boleh 1 sendok teh aja tidak apa-apa, cuman ini aku tambahin 1/4. Kemudian 1 sendok teh garam supaya lebih gurih, dan 175 ml air hangat kuku ya. Nah sekarang kita proses, kita tambahkan gula pasir ke dalam tepung ketan, kita masukkan jadi satu. Kemudian tambahkan untuk baking powdernya, kalau bisa memang gunakan double acting ya. Kemudian tambahkan vanila bubuk. Kalau sudah tercampur rata baru kita tambahkan garam. Kemudian tambahkan kentang yang sudah dihaluskan. Kita aduk rata. Kemudian kita tambahkan air hangatnya, tambahkan secara bertahap sambil lihat ya untuk teksturnya biar tidak terlalu kelembekan ya. Dan ini aku akan uleni dengan tanganku udah bersih loh ya, uleni sampai kalis. Nah kita uleni sampai kalis, kurang lebih seperti ini ya. Ini sudah kalis, selesai kita diamkan dulu kurang lebih setengah sampai 1 jam. Jadi kita biarkan dulu ya. Nah sekarang kita timbang isian onde-ondenya supaya sama ya beratnya. Dan ini aku timbang beratnya kurang lebih 15 sampai 16 gram. Jadi supaya sama semua, boleh dikurangi tidak apa-apa. Nah kemudian dipadatkan dan dibulatkan ya. Mungkin mau pakai yang lebih kecil lagi ukuran 10 gram tidak masalah ya. Nah selesai kita sisihkan dulu, kemudian lanjutkan sampai sesuai dengan kebutuhan ya untuk isiannya yang kita bulatkan. Dan ini cukup segini dulu ya, sisanya bisa kita simpan dulu. Sekarang kita proses membuat onde-ondenya. Ini adalah kulit yang sudah didiamkan selama 30 menit tadi, dan ini biji-bijiannya secukupnya kurang lebih 100 gram. Kemudian ini isiannya. Nah kita ambil adonan kulit dan timbang agar beratnya juga sama. Ini aku timbang masing-masing beratnya kurang lebih 45 gram ya. Nah kalau mau hasilnya lebih besar lagi, lebih mengembang lagi, boleh ditambah menjadi kurang lebih 55 sampai 60 gram, jadinya lebih besar ya. Nah kita padatkan adonan kulitnya, kemudian sedikit dipipihkan ya. Untuk bagian tengah biarkan agak tebal dulu, yang pinggir boleh ditipiskan. Nah tambahkan isian di tengahnya, kemudian tutup isian dengan bagian pinggirannya ya. Nah, kemudian kita padatkan dan bulatkan sampai isiannya tertutup rapat. Nah, ikuti caranya membulatkan, jangan terlalu ditekan ya, cukup dibulat-bulatkan gini aja, jangan terlalu menekan sekali. Nah kurang lebih seperti ini, sudah bulat, rapat dan halus. Kita gulingkan ke dalam biji wijen ya. Ini boleh dibantu dengan tangan agar onde-ondenya terbalut rata dengan wijen. Jadi supaya benar-benar melekat wijennya ya. Kurang lebih seperti ini. Selesai kita sisihkan dulu. Lanjutkan cara yang sama sampai adonan kulit habis. Dan ini sudah selesai, wijen dan isiannya masih sisa banyak ya. Ini satu resep bahan isian tadi bisa untuk kurang lebih 3 kali resep bahan kulit. Dan ini satu resep kulit menghasilkan 13 onde-onde. Nah sekarang saatnya menggoreng. Nah kita panaskan minyak yang banyak ya, sampai onde-ondenya nanti tercelup rata. Dan ini minyaknya sudah panas, kita masukkan onde-ondenya, kita masukkan satu persatu ya. Onde-ondenya secukupnya aja, jangan terlalu banyak, nanti biar bisa mengembang sempurna ya. Karena kalau terlalu banyak nanti dia mengembangnya kurang bagus, karena ruang geraknya kan kurang ya. Nah jangan terlalu diaduk-aduk dulu, tunggu agak sedikit kering. Nah ini tadi minyaknya aku tambah sedikit ya, karena kurang tercelup rata, jadi aku tambahin sedikit. Nah gunakan api sedang untuk menggoreng onde-onde.
Dan ini sudah sedikit kering, aduk sambil dibalik ya untuk undi-undinya. Ini tadi kelamaan jadinya agak sedikit gosong, tapi tidak masalah ya, tidak apa-apa, sering diaduk nanti warnanya juga akan membaur dengan sendirinya. Jadi tidak usah panik ya. Jadi ini mulai sering diaduk terus sampai matangnya merata. Dan ini volume undinya sudah mulai bertambah, ini kan sudah mulai besar ya, mengembang. Kita aduk terus sampai berwarna kuning sedikit kecoklatan. Jadi kita aduk terus ya. Ini yang bikin nanti dia kopong. Dan ini sudah kuning, cuma kurang sedikit coklat ya. Diaduk terus. Yang bikin undi kopong itu adalah cara menggorengnya seperti ini ya. Kita aduk-aduk terus. Nah, ini sudah cukup ya. Tapi kalau mau lebih awet kokoh ditambah sedikit lagi ya, karena kalau gini nanti dia kalau misalkan sudah dingin atau dia kena timpahan apa gitu, dia gampang isut gitu ya, gampang turun gitu. Jadi kita tambah lagi menggorengnya supaya benar-benar nanti aslinya kokoh, walaupun ketimpahan roti yang lainnya dia tidak akan turun. Nah, lebih seperti ini cukup, angkat dan tiriskan minyaknya. Ini kuat banget dan kokoh ya. Nah, lanjutkan menggoreng sisanya sampai selesai. Nah, gampang banget kok ya bikin undi-undi. Ini menurut aku kue yang paling gampang dibikin ya. Karena saya selalu berhasil. Amin, alhamdulillah ya. Nah, ini dia undi-undinya, kopong banget, otok-otok ya. Semuanya otok-otok, tidak ada yang tidak otok-otok. Nah, seperti ini. Nah, ini mudah banget bikinnya karena saya sering banget bikin undi-undi. Nah, aku mau sajikan di piring saji, jadi aku tata secukupnya aja di piring saji. Lihat tadi kan hasilnya tadi kan 13 ya, hasilnya tetap sama 13, tidak ada yang pecah sama sekali, juga tidak ada yang meletus ya. Nah, bagus kan? Tidak ada yang pecah, tidak ada yang meletus. Ini teksturnya juga garing di luar, lembut di dalam. Ini dia, kita buka undinya, otok-otok. Kita bisa buka supaya tahu dalamnya. Kelihatan kan ya, dalamnya itu lembut tapi luarnya itu kayak garing crispy gitu loh. Ini awet banget ya, meskipun sampai besok dia tidak mudah basi dan juga awet empuk, tidak mudah kering ataupun keras. Asalkan nanti dibungkus sama plastik itu, dia sampai besok masih tetap kokoh tapi tetap lembut, enak gitu. Jadi tidak mudah keras. Dan juga teksturnya tetap kokoh. Nah, cukup mudah bukan membuat undi-undi khas kereta api stasiun Jombang yang bentuknya besar dan isiannya kecil banget, otok-otok, kopong banget tapi tetap renyah, lembut di dalam dan enak banget. Nah, silahkan dicoba ya, semoga cocok dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video Dapur Hani, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.